Balapan di GP Monaco dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah nampaknya tidak cukup untuk bisa menghentikan laju Max Verstappen. Pembalap Red Bull ini tampil dominan dan tidak terbendung untuk meraih kemenangan keduanya di sirkuit Monte Carlo dan memperlebar jarak poin dari Sergio Perez yang menjalani race yang kacau kemarin. Checo harus start dari posisi paling belakang setelah menabrak tembok di tikungan pertama saat kualifikasi dan ia tidak bisa berbuat apa-apa saat race sampai 2 kali di overlap oleh Verstappen. Podium kedua dihuni oleh Fernando Alonso yang meski sempat digembar-gemborkan bisa memberikan kejutan di Monaco, tetapi Verstappen masih terlalu kuat bagi Aston Martin dan mereka untuk saat ini harus puas dengan raihan terbaiknya di podium runner-up. Posisi ketiga sendiri ditempati oleh Esteban Ocon yang tampil luar biasa saat kualifikasi dan berhasil menahan Carlos Sainz serta Lewis Hamilton ketika balapan untuk mengunci podium ketiganya di F1. Sementara itu, Charles Leclerc sebagai pembalap tuan rumah kembali memperpanjang catatan buruknya atau kutukan di GP Monaco dengan nasib apes yang ia dapat di akhir kualifikasi. Leclerc yang sejatinya bisa tampil kompetitif dan catatkan waktu terbaik di posisi ketiga harus dihukum penalti turun 3 grid karena menghalangi Lando Norris yang sedang melakukan hot lap. Race engineer-nya terlambat memberi informasi perihal keberadaan Norris kepada Leclerc dan mengakibatkan sang pembalap dihukum penalti. Secara keseluruhan, balapan kemarin berlangsung cukup seru dengan perang strategi yang disuguhkan dan hujan yang turun di pertengahan balapan, memberikan semacam kekacauan yang membuat penonton yang ketiduran seketika melek kembali. Bahkan sempat terjadi beberapa kali overtaking yang cukup bagus di awal balapan. Setidaknya jalannya balapan tidak terlalu datar dan bisa dibilang cukup sepadan dengan sesi kualifikasi Monaco yang sangat menegangkan. Apa saja hal-hal menarik yang bisa kami bahas dari balapan semalam? Simak videonya sampai habis ya. Pertama, tentu kita harus mulai dari sesi kualifikasi yang berlangsung sangat menegangkan. Kualifikasi di Monaco adalah salah satu kualifikasi paling penting dan paling intens di F1 karena kita tahu jika balapan di Monte Carlo sangat sulit dalam melakukan manuver overtaking, maka track position jadi sangat penting. Selain itu, kondisi trek yang sangat cepat berubah atau berevolusi, serta karakter ban Pirelli yang sulit diprediksi membuat kualifikasi di Monaco jadi makin menegangkan. Di sesi Q1 saja, Yuki Tsunoda dan Alex Albon sempat menduduki posisi 3 besar. Puncaknya adalah ketika Esteban Ocon tiba-tiba saja dan entah dari mana bisa mencetak waktu tercepat menjelang akhir sesi Q3. Lap tersebut terbukti krusial bagi Ocon karena meskipun dia tidak lama setelah itu turun ke posisi 4, namun dengan Charles Leclerc yang dihukum penalti, maka pembalap Alpine ini bisa naik untuk start dari posisi ketiga. Posisi itulah yang kemudian membawanya finish ke podium saat balapan. Fernando Alonso sempat memberikan fans harapan dengan kecepatan yang ia tunjukkan di sirkuit Monaco. Seperti yang kami bahas di video kemarin, Monaco adalah kesempatan terdekat bagi Alonso dan Aston Martin untuk membuat kejutan kepada Red Bull. Hal itu nyaris saja terjadi di sesi kualifikasi, di mana Alonso sudah melakukan segala cara untuk bisa mencuri pole position di Monte Carlo. Namun sekali lagi, Max Verstappen memang gak ada obat. Meskipun kehilangan waktu sampai 0,2 detik di sektor pertama dan kedua, Verstappen bisa membalikkan keadaan di sektor ketiga dan mengungguli waktu Alonso di garis finish. Raihan pole position perdana Max Verstappen di Monaco ini menjadi kunci performa dominannya saat balapan. Ketika start race dimulai dan Verstappen bisa menjaga posisi pimpinan lomba, maka semua sudah selesai dan dia mustahil untuk bisa dikejar. Namun ada salah satu momen yang mungkin sedikit disesali oleh penonton F1 semalam, yaitu ketika Aston Martin melakukan blunder strategi dengan malah memasang ban medium kepada Alonso, padahal hujan jelas-jelas sedang turun di sirkuit. Momen ini disesali oleh fans karena andai saja Alonso langsung memasang ban intermediate, maka ia punya peluang besar untuk bisa mengejar Max Verstappen di depan. Hal itu karena di lap yang sama Verstappen masih memakai ban medium dan melaju sangat lambat di sektor kedua yang sudah diguyur hujan deras. Apalagi Verstappen sempat menyerempet tembok di tikungan portier dan kehilangan waktu di sana. Pastinya Alonso punya peluang yang lebih besar untuk bisa mengejarnya dan menjadikan balapan lebih menarik. Aston Martin, kita tahu sangat jarang melakukan kesalahan ataupun blunder strategi saat balapan. Dan kemarin bisa dibilang adalah kesalahan pertama yang mereka lakukan musim ini. Mereka sendiri beralasan jika tim mengira kalau hujan akan turun sebentar saja dan suhu aspal yang panas akan membuat trek cepat mengering. Bahkan Mike Crack mengaku jika timnya tidak memprediksi jika hujan akan datang di pertengahan balapan.
Pembalap Spanyol ini juga membenarkan keputusan Aston Martin karena dia juga berpikir kalau hujan hanya turun di tikungan 6-8 dan sisanya masih kering. Namun ternyata prediksi mereka salah dan hujan malah turun semakin deras. Alonso yang terlanjur memakai ban medium, mau tidak mau harus masuk pit lagi. Dan untungnya dia punya gap yang jauh dari Ocon di belakangnya dan bisa tetap stay di posisi kedua. Kesalahan strategi ini membuat Verstappen bisa terlepas dari tekanan Alonso dan lebih santai dalam membuat keputusan untuk ganti ke ban intermediate. Selain Aston Martin yang melakukan kesalahan strategi, nampaknya Ferrari juga dinilai melakukan hal yang sama di Monaco kemarin. Namun sebelum kalian marah-marah dan membuli Ferrari, menurut kami strategi mereka kemarin ada yang bisa dikatakan benar, namun ada juga yang salah jika dilihat dari ketatnya kondisi race. Yang jadi sorotan tentu adalah frustrasinya Carlos Sainz terkait strateginya dalam mengejar Esteban Ocon. Sainz merasa kesal karena Ferrari malah menyuruhnya masuk pit lebih awal dan membatalkan niat overcut atau golong untuk bisa menyalip Ocon. Meski banyak yang menilai ini adalah strategi yang salah, tapi menurut kami ini adalah keputusan yang tepat jika tujuan pit stopnya adalah untuk mengcover Lewis Hamilton. Hamilton baru saja masuk pit dan jaraknya ada di kisaran 20 detik dari Sainz. Yang paling membuat Ferrari khawatir adalah ia berada di clean air, yang membuatnya bisa tancap gas untuk melakukan undercut jika Sainz terlalu lama stay out dengan ban hard yang lama. Apalagi Sainz mengalami kerusakan di bagian end plate sayap depan karena manuver agresifnya di awal race dan kecepatannya tidak terlalu bagus setelah Ocon masuk pit. Alhasil, Ferrari memutuskan untuk membatalkan strategi overcut untuk menyuruhnya masuk pit lebih awal, dan ini adalah keputusan tepat, terlepas dari bagaimana cuacanya yang berubah di akhir race. Blundernya Ferrari adalah ketika mereka terlambat ganti ban inter ketika hujan turun di track. Hal itu berujung ke Sainz yang melintir di tikungan kelima dan membuat Leclerc disalip oleh George Russell setelah lakukan double stack di pit stop. Jadi kesimpulannya, Ferrari sudah melakukan hal yang benar terkait strategi Sainz untuk membatalkan niat overcutnya. Tetapi, keterlambatan mereka dalam ganti ke ban inter adalah blunder dan membuat Ferrari makin terpuruk di Monaco. Kalau Sainz tetap stay out setelah Ocon masuk pit, tapi kalau ujungnya mereka terlambat ganti ban, maka endingnya akan sama saja. Beralih ke tim Mercedes, seperti yang kami prediksikan mereka tidak akan langsung tampil bagus dengan update sidepod baru di W14. Namun, performa buruk tersebut bisa tertutupi keberhasilannya finish di barisan top 5. Hamilton sempat menempel ketat Ocon di akhir race, dan George Russell setelah ganti ke ban inter sempat menghuni posisi ketiga. Sebelum kemudian ia bablas di tikungan kelima dan dihukum penalti 5 detik karena kontak dengan Sergio Perez saat kembali ke sirkuit. Hal menarik lainnya mungkin adalah duo McLaren yang berhasil membawa pulang poin dari GP Monaco kemarin. Oscar Piastri yang sepanjang akhir pekan keteteran karena kesulitan adaptasi di sirkuit Monte Carlo berhasil start dari posisi ke-11 dan finish di posisi 10 saat race usai menyalip Yuki Tsunoda yang frustrasi dengan kondisi remnya yang bermasalah. Kemudian strategi ugal-ugalan dari Kevin Magnussen yang ketika pembalap lain sudah ganti ke ban basah, namun dia masih memakai ban hard di track yang diguyur hujan. Magnussen yang sudah ganti ban ke full wet akhirnya memilih DNF karena terlalu beresiko untuk melanjutkan balapan. Selain Kevin, ada juga Lance Stroll yang harus akhiri balapan lebih awal karena mobilnya rusak usai berulang kali menabrak tembok saat hujan turun di Monte Carlo. So, momen apa yang jadi favorit kalian di balapan kemarin? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.